Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Siapa yang sudah hafal? Hafal? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu sekalian, tidak ada hal yang paling pertama diperbaiki Allah dari seseorang kecuali Allah. Kalau dia ingin ditolong, Allah kalau ingin menolong dia, hamba itu kalau ingin ditolong, perbaiki solatmu, maka Allah perbaiki semuanya. Bapak Ibu kalau masuk kuburan, tahu nggak apa yang pertama kali ditanya? Solat. Kalau dihisap, apa yang pertama kali dihisap? Solat. Bahkan kata Nabi, fa in soluha soluha sairu amali. Kalau benar solatnya, benar semua amalannya. Kalau berantakan solatnya, berantakan semua amalannya. Anda bisa bayangkan? Iya. Betapa solat itu dahsyatnya luar biasa. Bapak Ibu, Allah ketika mau menyuruh puasa, Allah turunkan ayat dari langit ke bumi. Ketika mau menyuruh haji, langit ke bumi. Mau melarang zina, langit ke bumi. Mau melarang minuman khamar, langit ke bumi. Mau perintah apapun, semuanya dari langit ke bumi. Kecuali sholat, dari bumi ke langit. Bukan ayatnya yang diturunkan, Rasulullahnya yang diangkat dalam sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka percuma jilbab dibesarkan, percuma ya, status diubah, foto profil dicopot, diganti semuanya, terkesannya dia udah hijrah, sholatnya sering telat. Malu sama Allah. Percuma jadi member Al-Khansa yang sangat viral itu, yang teman-teman saya udah pada kesini semua. Ya. Udah banyak banget orang yang cerita, Ustadz nggak ngisi di Al-Khansa. Saya bilang nggak mau, saya kalau diundang. Nanti diundang baru kita datang. Ya. Cuma Bapak Ibu sekalian, mari menjadi manusia langit yang memperbaiki sholat kita. Perbaiki, tambah tahajud, tambah duha. Allah perbaiki, Allah bereskan semua. Lihat, tadi doanya Ibrahim apa? Ketika kemudian antara Bukit Safa dan dia bilang pertama apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, perbaiki salat mereka ya Allah. Sebelum saya tinggalkan mereka, jadikan mereka orang yang mendirikan salat. Lalu kemudian Ibrahim berdoa, permintaan keduanya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Permintaan kedua Ibrahim, ya Allah, jadikan semua orang yang ada di sekitar sini mau menuju ke sini ya Allah. Kenapa? Karena Ibrahim sadar ketika dia meninggalkan Hajar dan Ismail yang berada di antara Bukit Safa dan Marwah, dia nggak ada manusia yang lain di sana. Maka Ibrahim minta sama Allah, ya Allah, kalau ada orang di sekitar sini, atur mereka, ajak mereka untuk mau datang ke sini ya Allah. Dan secara tidak langsung ini Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah doa yang diabadikan. Tahu tidak apa yang diabadikan dalam doa ini? Ketika kemudian Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan orang yang ada di sekitar sini hatinya selalu mau datang ke sini. Subhanallah, itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir bagi kita juga yang datang berumroh. Coba yang sudah pernah umroh, pernah Anda bilang ketika Anda pernah umroh, lalu kemudian pertama kali umroh Anda mengatakan, saya bersumpah saya nggak akan lagi mau ke sini. Ada yang pernah bilang begitu? Yang ada kalau udah mau tawaf wada, udah tawaf perpisahan, air mata ngalir sendiri, sambil kemudian mengatakan, ya Allah, kapan lagi saya ke sini? Betul atau tidak? Itu doa Ibrahim. Ibrahim yang punya doa itu, teman-teman. Faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia tahwi ilaihim, selalu rindu ke tempat ini. Tahu nggak apa sebabnya? Karena dia ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, di situ nggak ada manusia. Maka dia bilang, saya berkorban ya Allah, saya kau utus ke Palestina di saat anak saya baru lahir, di saat istri saya nggak ada yang menemani, di saat nggak ada rumah, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Boleh dong saya melakukan penawaran ya Allah, boleh dong saya meminta sesuatu. Itu permintaan Ibrahim, cerdas
ini, cerdas Nabi ini. Waktu dia hancurkan berhala, ibu-ibu sekalian, dia sisakan satu berhala. Ini Al-Anbiya. Lalu dia taruh kapak berhala itu di atas kapak itu, di atas berhala yang paling besar. Coba lihat ayatnya. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini? Ketika mereka masuk tempat ibadah mereka, hancur semua berhala kecuali satu berhala. Lalu dia katakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berani lakukan ini? Apa jawabannya? Salah seorang mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya dengar ada anak muda yang selalu menentang kita. Namanya Ibrahim. Dipanggil dia. Lalu diberdirikan dia di hadapan semua orang. Apakah kamu yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Coba lihat apa jawaban Ibrahim. Tidakkah kamu menanyakan kepada yang ada kapak di pundaknya? Apa jawaban mereka? Bukankah kamu sudah tahu mereka ini tidak dapat berbicara? Lalu apa jawaban Ibrahim? Kalau dia tidak dapat berbicara, mengapa kalian sembah? Cerdas atau tidak? Cerdas. Ibu-ibu makanya kalau doanya pakai yang cerdas sekalian. Cara berdoa dari Ibrahim ini kita dapatkan dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, awali dengan curhat. Kesimpulan kedua, jadikan doamu doa yang cerdas. Tahu keadaan lagi susah, tahu lagi banyak masalah, tahu banyak hajat, tapi doanya strike terus, strike. Tahu nggak doa yang strike itu? To the point. Ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. Siapa nih? Coba yang belum nikah siapa? Coba katakan. Masih banyak ya? Coba angkat tangan yang belum nikah coba. Yang belum ya, yang belum. Kalau yang janda nggak apa-apa, yang mau 2 kali juga. Adakah janda mau dicarikan laki-laki soleh? Ada? Ada nggak di sini janda kaya raya, kayak Khadijah? Biar kita carikan Muhammadnya, kan begitu ya? Coba yang ini yang jomblo beneran ya, yang janda nanti dulu. Soalnya tadi saya bilang mana yang jomblo, terus yang di sana ibu-ibu yang angkat tangan. Baik, Masya Allah. Coba yang jomblo beneran, yang belum pernah menikah, angkat tangan coba. Nah, tahu enggak kenapa? Dengerin. Masya Allah. Dengerin ya. Tahu nggak kenapa Anda belum dapat jodoh? Karena Anda malas curhat sama Allah. Bener nggak? Ngaku nggak nih yang jomblo? Kalau minta jodoh pasti cerita. Pasti nggak mau cerita. Kamu pernah nggak bilang gini? Dengerin, jodoh ini masalah jodoh. Dengerin masalah jodoh ya, dengerin. Jangan pernah Anda bilang begini, ya Allah jodoh ya Allah yang kaya, yang soleh. Anda jangan mengintervensi Allah. Sekalinya dapat belum tentu sesuai dengan keinginan Anda. Coba cara doanya ganti kayak gini. Rekam. Siap video? Saya nggak ulang soalnya. Oke, sudah siap? Kameranya siap? Coba cara berdoanya. Lihat dari pengalaman Ibrahim, semua doanya dikabulkan. Karena pertama minta mendirikan sholat. Yang kedua dia mulai dengan cerita, ya Allah saya titipkan di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air. Dia cerita. Padahal dia juga tahu, Allah juga tahu keadaan itu, betul nggak? Allah tahu keadaannya, tapi dia cerita. Maka kalau jomblo mau jodoh, ini beneran cerita, ya Allah saya udah semester 7 ya Allah. Di kampus banyak laki-laki yang suka sama saya ya Allah. Tapi saya cuma mau yang laki-laki yang satu ya Allah. Kau juga tahu siapa namanya ya Allah. Gak apa-apa saya sebutin ya Allah. Namanya Imam ya Allah. Imam ini Masya Allah hafid Quran 30 juz. Tapi katanya dia mau dijodohkan ya Allah.
dan dia mau dijodohkan sama hafidhah juga. Ya Allah, saya tahu diri ya Allah, saya bukan wanita yang solehah ya Allah, saya bukan hafidhah ya Allah, tapi berhakkah aku meminta kepada Tuhan semesta alam yang mengatur dengan hanya mengatakan kun fayakun, bolehkah imam jadi suamiku ya Allah, agar dia membimbingku menghafal Al-Quran, agar dengannya aku bisa memiliki keturunan yang penghafal Al-Quran. Aku memang tak sesempurna wanita-wanita hafidhah yang lain ya Allah, tapi berhakkah aku mendapatkan suara itu. Kamu pernah gak doa kayak gitu? Bohong kalau pernah. Pernah gak cerita kayak gitu sama Allah? Bohong kalau pernah. Kalian curhatnya di Facebook, di TikTok, di Instagram, di story. Siapa mau denger? Ya Allah ya Rabbi. Coba, itu tren nomor 1. Baik, tren nomor 2 yang kita ikuti Ibrahim. Dia cerita nih, habis curhat, jangan pernah mengatakan, dengerin, jangan pernah mengatakan curhatmu sama Allah itu bukan doa. Itu bagian dari doa. Makin lama kamu cerita, makin panjang ibadah kamu, karena ad-du'a wal ibadah. Kata Rasulullah, doa itu ibadah apapun bentuknya. Lihat teman-teman, yang doa dalam bentuk cerita itu bukan hanya Ibrahim. Mohon maaf sekali, Zakaria juga berdoa dengan bentuk cerita. Dia bilang, ya Allah, rambutku sudah beruban, tulang-tulangku sudah keropos, dan saya belum punya anak. Coba bayangkan, dia cerita rambutnya putih pun dia cerita, padahal dia tahu, Allah tahu kalau rambutnya putih. Dan dia cerita, ya Allah, rahim istriku bermasalah ya Allah, wa kanat imraati aqira. Ini surah Maryam teman-teman, buka di halaman pertama ayat 1 sampai 11, baca, nangis kalian. Lihat bagaimana cara Zakaria berdoa. Dia sebutin semua. Lihat bagaimana Maryam berdoa waktu mau ngelahirin Nabi Isa. Apa dia bilang? Iya, dia katakan, seandainya saya boleh memilih antara melahirkan sendiri dengan harus mati, maka lebih baik mati ya Allah. Mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, lebih baik saya mati daripada saya seperti ini. Sakitnya luar biasa. Mau melahirkan Nabi Isa, semua pada cerita, kalian malas cerita. Maka berdoalah dengan cara cerita sama Allah, curhat semua. Angkat tanganmu, cerita. Kalau depan ustadz kamu bisa kuat berjam-jam cerita, maka ustadz masih butuh Allah. Kenapa nggak langsung aja ke Allah? Itu cara berdoanya jomblo. Cara berdoanya ibu-ibu yang mau suaminya tidak selingkuh, mau suaminya soleh, sama seperti itu. Ya Allah, saya ibu rumah tangga ya Allah, suami saya kerja di tempat kerja ya Allah, di sana perempuannya cantik-cantik ya Allah. Cerita. Dan dia lagi dekat sama seorang perempuan ya Allah, yang saya takut sekali mereka jatuh pada perbuatan yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Cerita. Ya Allah, jauhkan mereka sebagaimana Engkau jauhkan langit dan bumi. Cerita aja sama Allah ya. Karena suami kita gak bisa jaga 24 jam. Mau diperiksa handphonenya 10 kali pun Anda nggak bisa periksa hatinya. Anda periksa handphonenya, dia masih punya handphone yang lain. Anda mau apa? Betul atau tidak? Maka saya tanya, siapa sang pemilik hati? Allah. Makanya temanya Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Minta tolongnya langsung sama Masya Allah. Ini berapa menit saya dikasih waktu ini? Masih lama nggak waktunya nih? Masih? Sampai jam berapa? Berapa menit nih? MC berapa menit saya dikasih waktu? Gimana? Sampai puas. Nggak gitu juga. Ya. Pokoknya kalau sudah habis, di ini ya, dikabarin ya. Yang mana jandanya? Mas, janda ditinggal meninggal atau ditinggal selingkuh? Ditinggal mati. Saya mau doain ibu, doain apa? Mau didoakan dapat suami lagi atau didoakan husnul khotimah?
Ya, baik. Baik, Bu. Iya. Masya Allah. Saya kalau tahu seru begini ngisi di Al-Khansa, saya minta tiap minggu deh di Al-Khansa. Boleh nggak? Masya Allah. Iya. Baik, kita lanjut ya. Dapat ilmu nggak barusan ini? Iya. Sekarang kita tambah lagi ilmunya. Mau? Iya. Doanya belum selesai. Coba lihat. Baru dia minta pada Allah setelah minta sholat. Iya. Dirikan sholat, ya Allah. Agar mereka mendirikan sholat, ya Allah. Lalu Ibrahim bilang, jadikan setiap orang yang datang itu ingin ke tempat mereka, ya Allah. Rindu kepada tempat ini. Dikabulkan sampai kiamat. Satu-satunya tempat, ibu-ibu, nggak pakai brosur, iya. Nggak ada promo, nggak ada apa-apa. Orang datang, nggak diundang. Mana ada pemerintah Saudi pernah bilang kayak gini, datanglah ke Ka'bah, ramaikan Mekah. Nggak ada. Diundang nggak diundang, orang datang sendiri. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, orang kalau udah datang pengen lagi. Saya pernah diundang ke Eropa 2019 sebelum Covid. Saya tur 4 negara. Yang undang waktu itu Duta Besar Republik Indonesia di Roma, KBRI Roma. Saya diundang, saya bawa istri saya bawa anak saya, keliling saya Eropa. Italia, Roma, Milan. Habis itu 7 hari kita ke Prancis. Dari Prancisnya di Paris. Kemudian dari Paris kita ke Belgia, di Brussels, di Belgianya. Kemudian dari Belgia kita ke Belanda. Belandanya Amsterdam, Eindhoven. Jadi ada dua kota di Belanda, karena banyak masyarakat Indonesia di sana juga. Habis itu kita balik lagi ke Roma. Dari Roma kita balik ke Indonesia. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya udah lihat Eiffel. Demi Allah, di hati ini Bapak Ibu sekalian, nggak pernah saya akan bilang, ya Allah kalau ada rezeki banyak saya pengen ajak anak-anak saya ke Eropa. Kalau bukan diundang juga nggak akan saya ke sana. Mendingan saya umroh. Atau saya ke tempat-tempat bersejarah. Turki mungkin. Andalusia itu Maroko, Spanyol, oke lah, ada sejarah di sana. Tapi kalau kemudian saya harus keluarkan uang, seandainya pun saya tidak diundang, saya nggak akan ke Roma. Tapi saya diundang, maka saya datang. Dan waktu itu saya diundang pun, saya bilang sama panitianya, saya diizinkan untuk bawa 1 orang staf. Saya bilang stafnya ganti istri saya. Terus anak saya hitungkan. Ya, gaji saya, kafalah saya, ambil buat anak saya. Baik Ustadz, berangkatlah kita, saya, istri dan anak saya, ya, ke Roma waktu itu. Sama tur ceramah kita. Ya. Itu karena subhanallah Bapak Ibu sekalian, Mekah itu selalu menarik. Ya. Sehebat apapun orang Eropa membuat Eropanya, orang Amerika membuat Amerikanya, nggak ada yang bisa. Dan selain faktor ini adalah tanah suci yang diberkahi, ada doa Nabi Ibrahim yang luar biasa dikabulkan Allah. Ya Allah, coba bayanginlah Nabi Ibrahim itu sempat-sempatnya dia bilang, ya Allah jadikan setiap orang yang datang rindu lagi ke sini. Coba, jadikan setiap orang yang datang mau ke tempat ini ya Allah. Ini doa siapa? Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Baru kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim minta warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, berikan kepada istri dan anak saya keberkahan dari buah-buahan, makanan. La'allahum yashkurun, agar mereka banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, dari doa Nabi Ibrahim kita faham bahwa ternyata berdoa itu penting, tapi cara berdoa jauh lebih penting.